يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai makna kurban, dasar hukum dan ketentuan untuk berkurban. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yakni kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, ataupun kerbau dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kurban dalam istilah ilmu fikih atau syariat mempunyai makna sebagai sesuatu perbuatan yang merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyembelihan hewan yang dilaksanakan setahun sekali pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nar dan juga hari tasyrik. Ibadah pemotongan kurban ini disebut sebagai udhiyah atau istilah yang berlaku di Arab. Kurban diperintahkan oleh Allah dalam rangka untuk takarub kepadanya. Adapun dasar hukum kurban dalam Al-Quran ialah surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hukum menyembelih kurban menurut Imam Hanafi adalah wajib berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki keluasan rezeki dan tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun 3 mazhab lainnya yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali menghukumnya sunnah muakkad, sehingga yang mampu berkurban makruh meninggalkannya. Selebihnya mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kurban adalah ibadah sunnah perorangan yang semestinya dilaksanakan paling tidak sebanyak 1 kali dalam seumur hidup. Namun jika anggota keluarganya banyak, lalu hanya 1 orang yang mewakili keluarganya, maka hal itu sudah mencukupi. Dalil kesunahan kurban adalah hadis Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang wajib bagiku dan sunnah bagi kalian: sholat witir, menyembelih kurban, dan sholat duha. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat dari Ummu Salamah yang juga merupakan dalil kesunahan hukum berkurban, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah, hendaknya seorang di antara kalian berkurban dan melakukan manasik dengan memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya materi mengenai syarat-syarat orang yang berkurban. Yang pertama, seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, usia balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu. Masalah kriteria mampu terdapat perbedaan di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i, mampu diartikan bahwa orang yang akan berkurban memiliki harta lebih yang cukup untuk membeli hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Harta lebih tersebut ketika digunakan untuk membeli hewan kurban tidak mengganggu kebutuhan pokok hidupnya dan orang yang wajib ditanggungnya. Ini berbeda dengan Imam Hanafi yang menentukan bahwa definisi mampu adalah orang yang memiliki harta lebih senilai nisabnya harta, yaitu 200 dirham, dan harta tersebut tidak mengganggu kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Sementara Imam Malik mensyaratkan orang mampu, yaitu orang yang memiliki harta lebih
dan harta lebih tersebut ketika digunakan untuk membeli hewan kurban tidak mengganggu kebutuhan pokok dalam 1 tahun. Dan Imam Ahmad bin Hambal mendefinisikan mampu yaitu orang yang memiliki harta cukup untuk membeli hewan kurban sekalipun dengan cara berhutang dan ia memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengembalikan hutang tersebut. Yang keenam, Rasyid, yaitu bukan orang yang mahjur alaih atau orang yang tidak diperkenankan bertransaksi dengan hartanya baik karena tidak sempurna akalnya atau karena terlilit hutang hingga semua hartanya pun tidak akan cukup untuk membayar. Materi selanjutnya mengenai syarat sah berkurban. Yang pertama, berkurban pada waktunya. Menurut Imam Hanafi, awal waktu pemotongan sejak terbit fajar 10 Zulhijjah berlanjut sampai sebelum terbenam matahari hari ketiga sesudah salat Id dilaksanakan. Jadi hari pemotongan 3 hari, yaitu hari Id dan 2 hari sesudahnya. Menurut Imam Malik, awal waktu pemotongan sesudah salat Id. Bila memotong sebelum salat Id, maka tidak sah. Berakhir pada sebelum terbenam matahari hari ketiga. Menurut Imam Syafi'i, awal waktu setelah terbit matahari sekitar jam 7 pagi dan sesudah salat Id. Bila memotong sebelumnya, maka tidak sah. Berlanjut sampai akhir hari tasyrik atau 3 hari sesudah hari Id. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, awal waktunya yaitu hari nahar sesudah salat Id dan khutbah berakhir pada akhir hari tasyrik. Syarat sah yang kedua yaitu berkurban dengan hewan ternak. Dan yang ketiga, hewan yang digunakan untuk berkurban tidak cacat. Berikutnya mengenai macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban. Yang pertama, hewan yang diperbolehkan untuk kurban hanya unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Selain dari hewan tersebut, maka kurban tidak boleh dan tidak sah. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan bahwa Ammal ahkamu fasyurital mujzi'u fil udhiyah ayyakuna minal an'ami wahyal ibilu wal baqaru wal ghanamu. Adapun masalah hukum syarat hewan kurban yang sah adalah harus berupa hewan an'am, yaitu unta, sapi, dan kambing. Yang kedua, hewan yang digunakan untuk kurban hanya hewan yang sudah cukup umur. Jika belum mencapai batasan umur yang ditentukan syariat, maka kurbannya tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, untuk unta harus yang sudah berumur 5 tahun, sapi harus sudah umur 2 tahun, dan kambing juga harus sudah berumur 2 tahun. Adapun domba harus sudah berumur 1 tahun. Wala yujzi'u minad dhani illa al-jaza'a wal jaza'ata fasa'idan wala minal ibli wal baqari wal mauzi illa tsani awis tsaniyata fasa'idan hakadha nassun alaihi Syafi'i wa qata'a bihi al-ashab. Tidak sah berkurban dengan domba kecuali sudah berumur 1 tahun. Begitu juga tidak sah unta yang belum berumur 5 tahun, sapi yang belum berumur 2 tahun, dan kambing yang belum berumur 2 tahun lebih. Inilah yang ditetapkan Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah. Menurut Hanafi, kambing usia 1 tahun dan masuk tahun kedua, untuk sapi dan kerbau 2 tahun masuk tahun ketiga, untuk unta 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Sedangkan menurut Maliki, kambing atau domba usia 1 tahun dan masuk tahun kedua, sapi atau kerbau usia 3 tahun masuk tahun ke-4, unta usia 5 tahun masuk tahun ke-6. Adapun menurut Imam Hambali, kambing 1 tahun penuh, sapi 2 tahun, dan unta 5 tahun. Sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh pemateri berikutnya. Berikutnya yaitu sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama yaitu bermata sebelah atau buta, yang kedua yaitu pincang, yang ketiga yaitu hewan yang kurus karena penyakitan, yang keempat yaitu penyakitan atau penyakit yang sangat parah yang diderita oleh hewan tersebut. Itulah 4 sifat hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Binatang kurban yang tidak memenuhi syarat
tidak sah dijadikan hewan kurban, akan tetapi menjadi sedekah biasa yang diterima oleh Allah SWT. Artinya jika kita tidak menemukan kambing kurban yang tidak memenuhi syarat, kita bisa menyembelih kambing apa saja sebagai hidangan di hari raya Idul Adha. Nah, untuk mempererat silaturahmi dan mendapatkan pahala sedekah di hari raya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hal yang disunahkan saat menyembelih hewan kurban. Yang pertama yaitu disembelih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat, baik yang menyembelih ataupun hewan yang akan disembelih. Yang keempat yaitu bertakbir, baik atau sesudah Bismillah sebelumnya. Yang kelima yaitu berdoa semoga hewan yang kita kurbankan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada di makalah halaman 9. Yang keenam yaitu menajamkan pisau atau golok yang akan menyembelih hewan kurban tersebut. Yang ketujuh yaitu menyaksikan penyembelihan hewan kurban bagi yang berkurban. Nah, mungkin itu cukup sekian dari saya. Mungkin diteruskan ke makalah selanjutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih keutamaan dan hikmah dari berkurban. Nah, jadi berkurban sendiri memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Nah, di antara keutamaan kurban sendiri ialah yang pertama yakni melaksanakan perintah Allah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Quran surah Al-Kautsar ayat 2, yang artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan nabinya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung, yaitu salat dan kurban. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia. Nah, hal ini juga selaras dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada hari berkurban yang lebih dicintai Allah daripada berkurban menyembelih hewan, karena ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Dan sungguh pahala berkorban darah hewan akan sampai kepada Allah lebih dahulu daripada sampai di atas tanah. Maka berbahagialah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu ibadah harta yang paling agung. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah harta yang paling mulia adalah kurban dan ibadah badan yang paling mulia adalah sholat. Nah, dari perkataan Ibnu Taimiyah tersebut jelas bahwa kurban merupakan ibadah harta yang paling mulia. Oleh sebab itu Allah melimpahkan pahala bagi orang yang berkurban. Kemudian yang ketiga, meneladani Nabi Ibrahim dan mendapat pahala kebaikan untuk tiap helai rambut dari hewan kurban tersebut. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang artinya, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu berkurban?" Rasulullah bersabda, "Kurban adalah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim." Mereka bertanya lagi, "Apa pahalanya buat kami?" Rasulullah bersabda, "Setiap helai rambut adalah suatu kebaikan. Setiap satu helai rambut hewan adalah satu kebaikan pula, yakni satu pahala." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang keempat yaitu berkurban adalah infak terbaik di hari Idul Adha. Nah, hal ini terdapat dalam hadis Nabi. Abdullah bin Abbas meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Tidaklah engkau menginfakkan harta untuk sesuatu yang lebih utama daripada berkurban pada hari raya Idul Adha." Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang kelima, dilindungi dari api neraka. Nah, seperti dalam sabda Nabi, Abdullah bin Hasan meriwayatkan dari ayahnya Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berkurban dengan ikhlas, maka akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka." Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang keempat, mendapat jaminan perlindungan dari Allah. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan Nabi Muhammad bersabda, "Wahai manusia, berkurbanlah dan ikhlaskan segala darahnya. Sesungguhnya tetesan darah yang jatuh ke tanah, maka hakikatnya itu menjadi sebab mendapat jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Tabrani.
Nah, tadi keutamaan berkurban. Sekarang kita akan membahas apa sih itu hikmah dari berkurban. Nah, di antaranya yakni mencontoh bapak kita Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada keutamaan tadi. Nah, jadi mencontoh bapak kita Nabi Ibrahim itu merupakan hikmah dari berkurban. Nah, untayan kisah yang penuh pelajaran ini termaktub dalam firman Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Nah, peristiwa itu menjadi dasar disyariatkannya penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, dapat mencukupkan orang lain. Nah, apabila seseorang menyembelih hewan kurbannya, maka secara tidak langsung dia akan mencukupi dirinya, keluarganya, teman, kerabat, tetangga, dan fakir miskin, sehingga mereka semua merasakan kebahagiaan di hari raya tersebut. Nah, dan hal tersebut merupakan bentuk simpati terhadap kaum muslimin di hari Idul Adha. Kemudian yang ketiga, ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya. Nah, dengan menyisihkan sedikit harta kita untuk berkurban, maka secara tidak langsung hal tersebut merupakan bentuk perwujudan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan atas segala nikmatnya yang luar biasa kepada kita. Kemudian yang keempat, sebagai bukti ketakwaan umat muslim. Kemudian yang kelima, memberikan kegembiraan kepada orang lain. Nah, hal ini sangat terlihat pada hari Idul Adha, yaitu dengan makan, saling berbagi, dan bersenang-senang dengan hewan kurban yang disembelih. Dan ini membuat hati kaum muslimin merasa senang, gembira, dan berkumpul untuk menikmati hewan kurban. Rasulullah bersabda, Nubaisyah Al-Hudhali meriwayatkan, Rasulullah bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, yakni menampakkan syiar Islam. Nah, jadi tidak ada perselisihan bahwa kurban termasuk salah satu syiar Islam yang sangat utama pada Idul Adha. Manusia berkumpul dan menyembelih hewan-hewan kurban. Sungguh ini ada hikmah yang sangat agung, seperti dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37. Kemudian yang artinya, unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Sedangkan unta itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Lalu apabila telah rebah atau mati, makanlah sebagiannya dan berilah makan yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkannya unta-unta itu untukmu agar kami bersyukur. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dari video ini kalian bisa menyimak dan dapat memahaminya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.